Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Eden di Toraja. Mohon penjelasan Pak Pendeta tentang melihat matahari itu baik bagi mata sesuai Pengkhotbah 11 ayat 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7 berbunyi, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Demikian Pendeta. Silakan. Ini saya tanya dulu sama Stephen ini, sama Andrew. Pernah berapa lama bisa menatap matahari? Waduh, Pendeta, apalagi kalau siang ya. Justru menghindar, Gitu ya. Pendeta, kalau siang kita lihat matahari silau, betul. terlalu Jadi silau. kira-kira arti ayat ini apa ya? Nah, Ini menarik. Jadi tadi pagi waktu saya berangkat ke kantor dengan istri, setelah sudah dekat ke kantor, waktu itu awan sangat tipis, masih pagi, matahari baru mulai terbit, dan matahari yang mulai terbit itu ditutupi oleh awan yang masih tipis. Kebetulan kami sedang menghadap ke arah timur, di mana di situ matahari terbit. Saya lihat matahari itu bulat, berwarna oranye, dan saya bisa melihat itu matahari. Saya katakan kepada istri saya, ini kesempatan untuk melihat matahari ini. Kalau siang yang cerah mau melihat matahari beberapa detik, mata ini sepertinya akan mau buta rasanya. Tapi apa yang dimaksudkan dengan melihat matahari di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7, di mana katanya melihat matahari itu baik bagi mata. Itu ayat yang ke-7. Sekarang coba kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. baik Pendeta. Ayat yang ke-8. Ya. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ayat yang ke-9. Oke, itu ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Oke, terima kasih. Coba kita lihat beberapa kata di sini. Nanti kita akan baca juga pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang ke-2. Coba kita lihat ayat 7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Dalam hal ini, terang dan melihat matahari itu sejajar. Jadi terang itu menyenangkan, melihat matahari itu baik bagi mata. Melihat matahari itu untuk mengulangi kembali apa yang dimaksudkan dengan terang itu menyenangkan. Oleh sebab itu, ayat yang ke-8, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Sudah ada beberapa kata yang paralel di sini. Yang pertama tadi, menyenangkan, lalu kemudian baik, lalu kemudian bersukacita, jadi menyenangkan, bersukacita, baik, itu di satu sisi di sini kata-kata yang sejajar. Di sisi yang lain ada kata-kata yang sejajar, yaitu terang, lalu kemudian matahari, lalu kemudian panjang umur. Jadi ada terang, matahari, panjang umur, lalu kemudian bersukacita atau menyenangkan, baik, dan bersukacita. Jadi karena yang di sebelah ini semua adalah paralel, menyenangkan, baik, bersukacita, maka
terang itu paralel dengan matahari, dan itu artinya panjang umur. Kalau orang masih hidup, artinya masih diberikan kesempatan untuk melihat terang, ya, untuk dapat bersukacita di dalam hidupnya di dalam terang. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam ayat yang ke-8 bahwa ada kata gelap juga di sana. Dikatakan biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang akan datang adalah kesia-siaan. Artinya, dia harus ingat pada saat ia menikmati kesenangan, kehidupan, menikmati berkat yang Tuhan berikan, umur panjang, dia harus tahu bahwa hari-hari yang ada di depannya itu bisalah menjadi suatu kegelapan. Kegelapan adalah lawan dari terang, kegelapan itu adalah lawan dari matahari, kegelapan itu adalah lawan dari panjang umur. Apa yang dimaksudkan dengan kegelapan? Coba sekarang kita baca di dalam ayat yang pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita mau lihat kaitan-kaitan dari kata-kata ini. Pengkhotbah 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Masa di mana masih bisa melihat terang, ya, menikmati terang, berada di bawah matahari ini, ya. Masa-masa kita masih kuat, ya, dengan harapan umur panjang. Dikatakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang yang mendekat, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi ingatlah penciptamu pada masa mudamu, artinya ingatlah penciptamu pada saat engkau menikmati terang ini, berada di bawah matahari, melihat matahari, pada waktu engkau dalam keadaan yang kuat, itu adalah saat di mana kita harus mengingat pencipta. Jangan tunggu, katanya, sampai datang, ayat yang ke-1 mengatakan, sampai datang hari-hari yang kelam atau hari-hari yang malang. Apa ini hari-hari yang malang? Oh, sudah kita baca tadi di dalam ayat yang ke-8 pasal 11 sebagai hari-hari yang gelap. Hari-hari yang gelap, hari-hari yang malang artinya kesusahan, ya, penderitaan. Ayat yang kedua mengatakan, pasal 12 ayat yang kedua, sebelum, jadi ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum, ayat yang kedua, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan datang kembali sesudah hujan. Biasanya sesudah hujan ada pelangi, lalu matahari. Tapi di sini dikatakan sesudah hujan datang awan lagi. Jadi betul-betul itu adalah hari yang kelam. Jadi apa yang dimaksudkan dengan melihat matahari? Oh, saya lanjutkan lagi mungkin sedikit. Di ayat yang ketiga ini kata-kata kiasan untuk menggambarkan keadaan seseorang, ya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Apa ini artinya? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, setelah hujan masih ada awan, dan sebelum penjaga-penjaga rumah gemetar, itu menggambarkan kaki-kaki yang sudah mulai gemetar. Lalu kemudian orang-orang kuat membungkuk, kita sudah membungkuk. Lalu kemudian perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini menggambarkan apa? Perempuan-perempuan penggiling yang berkurang jumlahnya artinya apa?
gigi sudah mulai ompong, lalu kemudian yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, mata sudah menjadi kabur. Jangan tunggu sampai mata sudah kabur, gigi sudah pada rontok, lalu kemudian sudah mulai bungkuk, kaki mulai gemetar, lalu kemudian sudah mulai sakit di sini, sakit di sana, baru kita katakan, oh, saya mau mengingat Pencipta. Kalaupun sudah terlambat untuk mengingat Pencipta pada masa muda, sekarang ini kalau ada yang mau mengingat Pencipta dan mau untuk menyembah Allah, menerima Tuhan Yesus, sekalipun sudah dalam keadaan gemetar, bungkuk, sudah pada ompong gigi, mata sudah kabur, masih belum terlambat, masih bisa. Tapi ayat ini mengatakan sebaiknya pada saat kita masih senang, sehat-sehat, kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Artinya apa? Jangan tunggu kita sudah lemah-lemah baru kita mengasihi Tuhan. Mengingat Pencipta sejak masa muda, menikmati hubungan dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat dari Tuhan, baik berkat jasmani apalagi berkat rohani, supaya kenikmatan bersama Tuhan itu jangan hanya 1-2 tahun setelah kita sudah sangat tua, tetapi semenjak kita masih muda, kita sudah mulai mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kenikmatan hidup bersama Tuhan itu lama, kita betul-betul menikmatinya. Itu yang dimaksudkan dengan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Terima kasih.